Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astrian Yulianto. Di sini saya mengerjakan tugas PPT tentang rangkaian penyearah. Sebagaimana tugas ini untuk seminar. Oke. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, rangkaian penyearah. Rangkaian penyearah sendiri yaitu rectifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyearah gelombang, adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari sebaliknya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis rectifier, yaitu setengah gelombang dengan gelombang penuh, penyearah gelombang penuh. Yang kita bahas pertama yaitu yang pertama penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang ini merupakan penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sisi sinyal negatif dan gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positifnya. Ini adalah gambar dari penyearah setengah gelombang. Lanjut, penyearah setengah gelombang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita masuk ke kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu rangkaiannya sederhana. Kemudian kelebihan yang kedua, biayanya murah karena hanya menggunakan satu dioda. Yang ketiga, cocok untuk charger baterai. Keadaan output 0 volt saat siklus negatif yang dapat berfungsi untuk mengistiharkan sel baterai dari kejenuhan akibat proses charging. Lanjut ke kekurangan. Kekurangan yang pertama, tegangan output mempunyai ripple yang sangat besar. Untuk yang kedua, membutuhkan kapasitor yang sangat besar untuk tegangan output. Ketiga, tidak dapat diterapkan pada PSU beresistensi SMPS karena SMPS merupakan PSU berfrekuensi tinggi yang mempunyai duty cycle di atas 90%. Yang keempat, kurang efisien karena hanya mengambil setengah siklus saja. Siklus setengahnya tidak diambil yang berakibat output memiliki daya yang lebih kecil. Oke. Lanjut yang B yaitu penyearah gelombang penuh. Jadi penyearah gelombang penuh ini memiliki gelombang penuh, yaitu gabungan dua buah penyearah setengah gelombang yang hidupnya bergantian setiap setengah siklus, sehingga arus maupun tegangan rata-ratanya adalah 2 kali dari penyearah setengah gelombang. Kita masuk ke gelombang penyearah yang pertama, itu fase lilitan input satu lilitan yaitu kita masuk ke penyearah gelombang penuh 2 dioda. Gelombang penuh 2 dioda ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Yaitu penyearah penuh dioda memerlukan transformer khusus yang dinamakan dengan transformer CT. Transformer CT memberikan output keluaran tegangan yang berbeda fasa 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Prinsip kerja dari rangkaian penyearah gelombang penuh menyiarkan output dari sebuah transformator CT yang memiliki fasa berbeda menggunakan 2 dioda penyearah. Lanjut yang kedua, penyearah gelombang penuh 4 dioda. Penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda adalah jenis rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyearah lainnya.
Penyearah gelombang penuh 4 dioda ini juga sering disebut dengan bridge rectifier atau penyearah jembatan. Ya, seperti ini gambarnya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah penyearah gelombang yang dilengkapi dengan kapasitor. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh rectifier belum benar-benar rata seperti tegangan DC pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan kapasitor yang berfungsi sebagai filter atau penyaring untuk menekan ripple yang terjadi pada proses penyearah gelombang AC. Kapasitor yang umum dipakai dalam kapasitor jenis Elco seperti berikut itu. Lanjut yang keempat, penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Oke. Yang keempat ini memiliki fungsi utama penyearah setengah gelombang, yaitu mengubah AC menjadi DC. Namun, output DC yang diperoleh tidak murni dan ini adalah DC yang menarik DC ini tidak konstan dan bervariasi dengan waktu. Setiap kali perubahan DC ini diberikan untuk semua jenis perangkat elektronik, maka itu mungkin tidak berfungsi dengan benar atau bisa rusak. Dan itu bisa rusak, oke. Ini gambarnya, oke. Lanjut yang kelima, yaitu penyearah gelombang penuh dengan filter kapasitor. Jadi fungsi utama penyearah gelombang penuh adalah untuk mengubah AC menjadi DC. Sekali lagi, untuk mengubah AC menjadi DC sesuai namanya. Penyearah ini memperbaiki kedua setengah siklus sinyal AC input daya, tetapi sinyal DC yang diperoleh pada output daya masih memiliki beberapa gelombang. Untuk mengurangi gelombang ini pada output dan daya filter ini digunakan. Dalam rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan filter kapasitor, kapasitor C terletak di resistor beban RL. Kita lanjut saja langsung ke konstruksi dioda. Di sini dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian, dioda sering disebut PN conjunction atau PN junction. Dioda adalah gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron dan tipe P adalah kekurangan satu elektron sehingga membentuk hole. Hole dalam hal ini berfungsi dalam pembawaan muatan. Oke. Langsung ke jenis-jenis dioda. Jenis-jenis dioda. Jadi ada beberapa jenis dari dioda pertemuan yang hanya menekankan perbedaan pada aspek fisik, baik ukuran geometrik, tingkat pengotoran, jenis elektroda, ataupun jenis pertemuan atau benar-benar peranti berbeda seperti dioda GaN, dioda laser, dan dioda MOSFET. Oke, kita masuk ke dioda biasa. Jadi dioda biasa ini beroperasi seperti penjelasan di atas atau seperti penjelasan saya tadi, biasanya disebut dari silikon terkotori atau yang lebih langka dari germanium. Sebelum pengembangan dioda penyearah silikon modern, digunakan kupros oksida atau kuprox dan selenium. Pertemuan ini diberikan efisien yang rendah dan penurunan tegangan maju yang lebih tinggi. Oke. Untuk dioda bandangan, dioda yang mengantar pada arah terbalik ketika tegangan panjang mundur melebihi tegangan dadal dari pertemuan PN secara listrik. Yang ketiga, dioda Cat-Whisker adalah salah satu jenis dioda kontak titik atau dioda Cat-Whisker terdiri dari kawat logam tipis dan tajam yang ditekankan pada kristal semikonduktor. Biasanya galena atau sepotong batu bara. Oke. Yang keempat, dioda arus tetap. Dioda arus tetap ini sebenarnya adalah sebuah GVAT dengan
kaki gerbangnya disambungkan langsung ke kaki sumber dan berfungsi seperti pembatas atau dua saluran, analog dengan Zener yang membatasi tegangan. Yang kelima, Esaki atau dioda terobosan. Dioda ini mempunyai karakteristik resistansi negatif pada daerah operasinya yang disebabkan oleh quantum tunneling karena kemungkinan penguat isyarat dan sirkuit Dwi-Matap sederhana. Dioda ini juga jenis yang paling tahan terhadap radiasi radioaktif. Yang keenam, dioda GaN. Dioda ini mirip dengan dioda terowongan karena terbuat dari bahan seperti GaAs atau InP yang mempunyai daerah resistansi negatif. Oke, lanjut ke karakteristik dioda dan cara kerjanya. Di sini karakteristik dioda adalah hubungan antara tegangan yang diberikan pada ujung-ujung terminal dioda dan arus listrik yang mengalir melaluinya. Tiap-tiap skala untuk tegangan maju VF adalah 10 mA. Tegangan mundur VR adalah min 10. Oke. Sedangkan IF untuk arus maju adalah 10 mA dan untuk arus mundur IR adalah 1A. Oke. Lanjut ke dioda. Dioda sendiri komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Langsung saja kita masuk ke dioda diberi tegangan 0. Jadi ini adalah gambar dioda diberi tegangan 0 ya. Ketika dioda diberikan tegangan 0, maka tidak ada medan listrik yang menarik elektron dari katoda. Elektron yang mengalami pemanasan pada katoda hanya mampu melompat sampai pada posisi yang tidak begitu jauh dari katoda dan membentuk muatan ruangan atau space charge. Ini ya. Untuk yang kedua, yaitu dioda diberi tegangan negatif. Ketika dioda diberi tegangan negatif, maka potensial negatif yang ada pada plat akan menolak elektron sudah membentuk muatan ruang sehingga elektron tersebut tidak akan dapat menjangkau plat, sebaliknya akan terdorong kembali ke katoda sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Jadi ini adalah gambar dari tegangan yang diberikan dioda diberi tegangan negatif. Lanjut ke dioda diberi tegangan positif. Oke. Ketika dioda diberi tegangan positif, maka potensial positif yang ada pada plat akan menarik elektron yang baru saja terlepas dari katoda oleh karena emisi termionik. Pada situasi inilah arus listrik baru akan terjadi. Seberapa besar arus listrik yang akan mengalir tergantung daripada besarnya tegangan positif yang dikenakan pada plat. Semakin besar tegangan plat, akan semakin besar pula arus listrik yang akan mengalir. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.